Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibni Athaillah, Hikam ke-236. Bismillahirrahmanirrahim. Iza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Iza alimta, jika mengetahui siapa kamu, anna syaitana, bahwasanya setan, itulah yaghfulu, tidak akan luput siapa setan, anka, darimu, fala taghful, maka janganlah luput siapa kamu, fala taghful, maka janganlah luput siapa kamu, anta, ya kamu, amman, dari zat nasyatuka, yang ubun-ubunmu, nasyatuka, yang ubun-ubunmu, itu biadihi, di genggamannya man, itu biadihi, di genggamannya man, zat. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu sudah tahu setan ini gak pernah luput, gak pernah alfa, gak pernah pre untuk menggodamu, maka engkau juga jangan sampai luput dari Allah, yaitu zat yang ada, yang ubun-ubunmu ada di genggamannya. Manusia nggak boleh luput sedikit pun dari setan, karena setan ada rumah di dalam dirinya ini. Kalau kita lupa dari ingat kepada Allah, maka waswasa, maka setan pasti akan membisikkan, mewaswas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattahizuhu aduan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian itu musuh, maka jadikanlah setan ini aduan, menjadi musuh. Ayat ini dipahami oleh beberapa ulama. Ada dua yang memahami ayat ini. Yang pertama, ada ulama yang memahami ayat ini bahwa setan ini musuh kita. Maka kemudian orang sibuk untuk berperang dengan musuh, sehingga lupa dengan Allah sebagai kekasihnya dia. Ada kelompok yang memahami ayat ini bahwa setan ini bagi kita adalah musuh, tapi Allah bagi kita adalah kekasih. Jadi setan adalah musuh, Allah adalah kekasih. Maka pemahaman ini membuat mereka sibuk untuk mencintai sang kekasih, sehingga sang kekasih menjaga dia dari permusuhan setan. Jadi setan musuh kita, Allah kekasih kita. Maka kemudian sibuknya bukan sibuk merangin setannya, tapi sibuk dengan sang kekasih, yaitu Allah. Yang karena kita ini sibuk dengan cinta kepada Allah, maka Allah kemudian menjaga kita adawatul aduwi, permusuhan dari musuh, yaitu setan. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, adawatul aduwi haqqon, permusuhan musuh, memusuhi musuh secara benar, hiya adalah istighaluka bimahabbatil habibi haqqon, yaitu sibukmu dengan mencintai sang kekasihmu secara jujur, secara benar,
secara tulus. Faiza stagolta bi adawatil adui, tapi kalau kamu sibuk dengan memusuhi musuh, musuh ini sibuk kita merangin musuh, kita sibuk memerangi musuh, maka kata Sayyidina Ali, fatatka mahabbatul habibi, maka engkau akan kehilangan cinta dari seorang kekasih, yaitu Allah. Wa nala aduwuka muradahu minka, dan musuhmu akan memperoleh apa yang menjadi kehendaknya darimu. Ini juga yang dikatakan oleh Imam As-Sa'roni. Imam As-Sa'roni suatu hari pernah nulis surat kepada gurunya yang ada di Maroko, di Maghrib, tentang izayatul kholqi, tentang orang yang nyakitin dia. Jadi orang ternyata dia dulu disakitin banyak orang. Ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni ini, seorang ulama besar. Beliau ngadu ke gurunya bahwa masyarakat menyakiti dia gitu, menyakiti dia. Jadi ulama, tokoh disakitin orang jangan baperan gitu. Semua juga pasti disakitin gitu. Ngadu dia kepada gurunya, nulis. Maka gurunya membalas begini, la tastagil bimay yu'zika qattun, kamu jangan sibuk dengan orang yang menyakitimu. Wastagil billahi yarudduhu anka, tapi sibukkanlah dirimu kepada Allah. Yarudduhu anka, maka Allah akan menghalaumu dari musuh kepadamu. Kata gurunya Imam As-Sa'roni, kalau engkau disakitin orang, engkau jangan sibuk untuk ngelayanin dia gitu, untuk ngebalas dia, untuk ngelawan dia. Jangan sibuk kamu itu. Biarkan dia ini nyakitin, kitanya sibuknya kepada Allah. Kalau kemudian kita sibuk kepada Allah, maka nanti musuh, orang yang nyakitin kita, itu bukan lagi berhadapan dengan kita, tapi dia berhadapan langsung kepada Allah. Kenapa? Karena kita terus berpegang kepada Allah, sehingga Allah cinta sama kita, Allah menjadi kekasih kita. Allah nggak rela kalau kekasihnya, orang yang dicintainya, disakitin sama makhluknya. Maka Allah sendiri nanti yang akan menghalau. Itu kan sama saja seperti engkau ini nggak boleh mencaci maki atau menghina fisik orang, karena fisik itu udah taken, udah langsung dari Allah, udah pemberian, nggak bisa tawar-tawar fisiknya, nggak bisa. Hidung itu mau udah begitu sudah hidungnya. Ketika kita menghina fisik seseorang, maka yang berhadapan kita ini bukan berhadapan dengan orang itu nanti, maka kita langsung berhadapan dengan yang menciptakan orang itu. Kenapa? Karena yang menciptakan itu Allah. Ketika kita menghina ciptaannya, Allah sendiri nanti yang berhadapan dengan kita. Nah, maka katanya Imam As-Sa'roni, kalau engkau disakitin orang, jangan sibuk dengan menyakiti dia lagi atau melawan dia. Sibuk aja sudah dengan Allah. Dengan cara apa ya? Udah tetap aja zikir, tetap aja ibadah, tetap aja Allah yang akan menghalaumu. Wa qad ghalata fi hadzal amri khalqun kasirun, katanya gurunya Imam Sa'roni. Banyak banget orang yang keliru dalam urusan ini. Wastagolu biman azahum, justru mereka sibuk dengan orang yang menghina dia, dengan orang yang nyakitin dia, sibuk dengan orang yang nyakitin, fokus malah. Fatolal azama al ismi, maka jadi panjanglah sakit hatinya itu ma'al ismi, berserta dosanya, karena jengkel kan, nafsunya nanti keluar itu. Walau annahum roja'u ilallah, seandainya mereka mau kembali kepada Allah, lakafahum amrohum wala raddahum anhum, niscaya Allah akan halau mereka urusan-urusan mereka, dan niscaya Allah akan halau mereka dari kalian semua. Ini rumusnya begitu loh, rumusnya. Nah, jadi dari sini katanya, sudah biarkan saja setan ini yang musuhin kita. Kita mah jangan sibuk ngurusin setan yang musuhin kita. Nanti kehilangan nanti. Sudah biarkan kita sibuk kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang menghalau. Allah sendiri yang menghalau godaan-godaan setan. Maka dikatakan oleh para ulama juga, asyaitanu kalbun, setan itu seperti anjing gitu. Inistagolta bimuqawamatihi mazaqal ilhaba wa qata asyab. Kalau kamu sibuk melawan anjing, maka anjing itu akan mengoyak-ngoyak kulitmu gitu, dan akan merobek-robek pakaianmu. Kan sama seperti itu. Kalau engkau sibuk ngurusin setan,
Setan itu kan berjenjang-jenjang gitu. Kalau kita ini masih kopral, nggak mungkin yang turun ke kita ini jenderalnya setan, nggak mungkin gitu. Ya pasti kopralnya setan gitu. Semakin tinggi nanti naik lagi. Sudah kepada Allah lah kemudian kita meminta pertolongan. Ini juga yang dikatakan oleh Zunnun al-Misri. Kata beliau, in kana huwa yarona min haitsu la narahu. Jika setan ini melihat kita sedangkan kita tidak melihat dia, fallahu yarahu min haitsu la yarallah. Maka Allah akan melihat dia dari sekiranya dia setan tidak bisa melihat Allah. Fasta'in billahi alaih. Maka mohon pertolonganlah kepada Allah atas setan. Kita nggak bisa ngelihat setan, tapi setan nggak bisa ngelihat Allah. Maka kemudian kita langsung kepada Allah. Nah, Ibnu Athaillah kemudian menyambung ke hikam selanjutnya. Apa sih fungsinya setan itu? Fungsinya setan itu untuk apa gitu? Jadi kenapa sih setan itu sampai diciptain? Kalau Allah aja nyiptain setan, maka semua tingkatan-tingkatan dalam hidup manusia itu pasti ada setannya itu. Pasti. Untuk apa? Ini kata Ibnu Athaillah, ja'alahu laka aduan liyahusaka bihi ilaihi. Ja'alahu menjadikan siapa Allahu pada setan, laka untukmu, aduan sebagai musuh, liyahusaka agar menggiringmu, liyahusa agar menggiringmu bihi sebab setan, ilaihi kepada Allah, waharroka dan menggerakkan siapa Allah, alaika atasmu an-nafsa pada nafsu, liyaduma agar terus menerus, liyaduma agar terus menerus, ikbaluka apa penghadapanmu, ikbaluka apa penghadapanmu alaihi atas Allah. Kata Ibnu Athaillah, salah satu setan itu diciptakan fungsinya adalah agar setan ini bisa menggiring kita kepada Allah. Kok bisa begitu? Karena orang itu kalau dia sudah merasa lemah dan kemudian dia melihat musuh, pasti dia akan lari itu, mencari pelarian itu, dan dia akan lari kepada siapa ini yang lebih tinggi. Mungkin dia belum kepada Allah, kepada manusia, tapi ketika dia sudah kepada manusia, enggak juga ada hasil, maka mau tidak mau dia kepada Allah dan dia berlindung kepada bentengnya Allah. Jadi mau nggak mau orang itu karena ada setan, yang setan ini ada musuh, maka mau tidak mau setan itu bisa menggiring kita untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau kemudian kita ini nggak ada gangguan setan, jadilah kita malaikat. Siapa yang menggiring kita kepada Allah? Kita ini bisa tergiring kepada Allah ini karena kita digodain mulu sama setan. Ini setan ini bukan setan yang ngutil anak, bukan setan yang pocong gitu ya. Itu mah setan kelas bawah lah kira-kira gitu. Ya setan itu, tapi maksudnya kita menyebut itu setan. Tapi setan yang di sini bukan yang kayak begitu gitu. Setan yang mengganggu diri kita ini gitu. Nah, karena kita diganggu terus sama setan, dan setan adalah musuh kita, maka kemudian mau tidak mau itu akan menggiring kita kepada Allah. Yang lain, alasan yang lainnya adalah kenapa kok setan ini diciptakan oleh Allah? Qiyamul hujjati ala ibadih, agar bisa tegak hujjah atas hamba-hambanya Allah. Apa maksudnya? Kalau hamba-hamba Allah menyalahi perintahnya Allah, maka jadilah dia temannya setan, pengikut daripada setan. Jadi hujjah. Anda pengen ikut siapa? Anda pengen ikut musuhmu yang adalah setan, atau engkau ingin ikut kepada Allah? Ini akan menjadi hujjah, bagi manusia. Alasan yang lain kenapa kok setan ini diciptakan, zuhuru maziyatil mu'min, agar tampak kelebihan seorang mukmin, bimujahadatihi wa muharabatihi, dengan perang batin kepada setan dan juga memerangi batin terhadap setan. Artinya sejauh mana dia seorang mukmin bisa menghalau godaan setan.
Kan kita ini satu begini nih. Masuk setan satu nih. Kan beda-beda nih. Ada yang langsung goyang, ada yang langsung rubuh, ada yang ntar dulu 2 hari baru rubuh, ada yang terus masih. Nah, sejauh mana ini? Nah, setan itu datang itu diciptain untuk memberikan kejelasan, maziyah, keistimewaan, kelebihan. Oh, ternyata ini kalau digangguin setan seminggu baru runtuh kalau ini. Ini baru dideketin setan aja udah runtuh ini. Jadi setan itu perlu. Setan itu penting kalau kata Abah Haus gini. Di Sinarasa itu. Abah ini kok di Sinarasa kok ada orang begini-gini, sekarang ada begini. Biarin itu, setan. Perlu kita sama setan. Perlu sama setan. Kalau nggak ada setan nggak naik-naik tingkatannya. Jadi perlu. Dulu di zaman Abah juga seperti itu kata Abah. Perlu setan itu. Kalau nggak ada setan nggak naik-naik tingkatan kita. Jadi kalau di semua kelompok itu kita nih berkelompok, kemudian ada setannya gitu. Ya alhamdulillah, biar naikin derajatnya penting. Dikirim sama Allah setan itu untuk apa? Untuk naikin kualitasnya kita ini. Jadi setan itu untuk naikin kualitas. Kalau kemudian lolos kita dari setan, maka naik derajat kita. Tapi kalau nggak lolos kita dari gangguan setan, ya nggak naik sudah derajat kita. Dan itu pentingnya setan. Jadi jangan berharap setan itu bisa hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena nggak bisa itu. Maka dalam banyak keterangan, sampai kita mau meninggal pun masih digodain setan untuk keluar dari kalimat tauhid. Pun juga begitu, kata Ibnu Athaillah. Kenapa kok nafsu ini ada dalam diri kita? Allah terus gerakan nafsu dalam diri kita agar terus-menerus penghadapan kita kepada Allah. Nah, nafsu dan setan ini nikmatani fil batin. 2 kenikmatan yang ada di batin. Izlaulahuma mataharokta ilaihi wala tahaqqaqa sayruka ilaika. Karena seandainya bukan karena setan sama nafsu, maka engkau tidak akan bisa bergerak menuju kepada Allah, dan perjalananmu tidaklah menjadi nyata kepada Allah. Tapi 2 ini nikmatani. Kalau tadi ni pakai ain, kalau yang kedua ni pakai qaf. Siksaan fi zohir, dalam zohir. Secara batin setan sama nafsu adalah sebuah kenikmatan, tapi secara zohir itu bisa menjadi celaka. Buat siapa? Liman waqafa ma'ahuma wa hajaba bihima. Bagi orang yang berhenti pada setan, berhenti kepada nafsu, dan juga terhijab karena nafsu, terhijab karena setan. Tapi antara nafsu sama setan, yang mana ini yang paling berat? Kata ulama, an-nafsu as'abu minasyaiton. Nafsu itu lebih sulit daripada setan. Kenapa? Kalau setan mah kita tahu dia buruk, dia musuh, kita bisa musuhin dia. Itu setan itu. Tapi kalau nafsu, aduun muttasilun wa anta bihi safikun. Nafsu itu musuh yang tersambung dengan kita, tapi kita sayang banget sama dia. Musuh, tapi sayang banget sama dia. Nafsu kan tuh nafsu. Apa misalnya? Tidur. Pengennya nafsu mah tidur. Tapi kalau kita mau melawan nafsu untuk bangun sholat, maka kita akan melawan sesuatu yang kita sendiri seneng gitu loh. Kalau setan udah jelas kagak suka kita. Tapi kalau nafsu adalah musuh yang kita ini sayang sama dia. Maka nafsu itu, maka setan itu, nafsu itu akbahu min sab'ina saitonan fi qat'it thoriq. Maka setan itu lebih buruk daripada 70 nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan yang memotong jalan. Lebih buruk 70 setan begal daripada satu nafsu. Mau sholat ada nafsunya, lagi sholat ada nafsunya, habis sholat ada nafsunya. Maka nafsu itu as'abu minasyaiton. Nafsu lebih berat, lebih susah ngadepinnya daripada setan. Dah. Man asbata li nafsihi. Ini masih terkait dengan nafsu. Man barang siapa asbata yang menetapkan. Asbata yang menetapkan siapa man linapsihi pada nafsunya man, linapsihi pada nafsunya man, pada dirinya man,
tawaduan sebagai tawadu, tawaduan sebagai tawadu, rendah hati. Fahuwa, maka adapun siman itu al-mutakabbiru, orang yang sombong, hakkon secara benar, hakkon secara nyata. Iz, karena laisa tidaklah at-tawadu'u apa tawadu, illa kecuali an rif'atin dari keluhuran, an rif'atin dari keluhuran. Famata, maka sewaktu-waktu, asbata menetapkan siapa man, asbata menetapkan siapa man linafsika, famata, maka sewaktu-waktu, asbatta menetapkan siapa kamu, asbatta menetapkan siapa kamu linafsika pada dirimu, tawaduan sebagai tawadu, fa anta, maka adapun kamu itu al-mutakabbiru, orang yang sombong. Ini urusan nafsu nih, yang tipis banget ini. Kata Ibnu Athaillah, siapapun yang menetapkan dirinya ini tawadu, saya mah tawadu, saya mah hati, saya mah tawadu, menetapkan dia al-mutakabbiru haqqon, dia adalah orang yang sombong, yang benar-benar sombong yang benar itu. Kenapa? Karena tawadu itu tidak ada kecuali sebuah keluhuran. Kalau engkau mengklaim dirimu sebagai tawadu, maka dirimu betul-betul orang yang sombong. Salaman, terus mau cium tangan, tarik, janganlah, saya mau siapa sih? Tapi dalam hatinya ini, biar aku tawadu, gue mah tawadu. Mutakabir hakon itu. Meskipun bagus dilihat sama orang itu, dia gak mau, dia cium tangan gak mau, dia begini-gini. Tapi hatinya, biar saya jadi orang tawadu. Siapa tawadu? Saya mah tawadu, biar orang lihat saya tawadu. Saya ini kan orang tawadu. Itu mutakabir hakon itu. Saya baru dapat ilmu gitu tuh di Abah Awas, baru dapat. Jadi orang-orang salaman itu cium tangan, abah nih cium tangan. Anda narik-narik cium tangan, Anda narik-narik orang yang mencium tangan, tapi hatinya merasa saya ini orang tawadu, maka mutakabir. Kalau emang kagak mau dicium tangan, nggak cium tangan aja udah, jangan pakai ada, nggak usah pakai apa-apa gitu. Yang kedua, biarin kasih kebahagiaan buat orang. Kalau emang itu dia seneng, kasih kebahagiaannya. Ininya mah nggak boleh ada di sini. Orang mau cium tangan kayak nggak mau cium tangan, jangan sampai ada di hati nih, jangan sampai ada di sini. Engkau mau dicium tangan sama orang, nggak dicium tangan sama orang, jangan sampai ada di sini nih, jangan sampai masuk ke sini nih. Itu intinya tuh. Ketika engkau kemudian ini menarik kayak gitu, lalu menganggap dirinya tawadu, maka jadi mutakabir haqqon itu. Kata ulama gini, laisat tawaddu'u kaman jalasa fi wara'il majlisi. Bukanlah tawadu itu orang yang duduk di belakang masjid, di belakang majlis. Duduknya di belakang majlis, di paling belakang kalau ngaji, duduknya di belakang. Wa innahu ra'a yastahaqqul julusa fi satril majlis. Duduknya di belakang, disuruh ke depan nggak mau, duduknya di belakang. Tapi merasa, sebenarnya gue duduk sini gak bisa, berhak juga duduk situ mah. Tapi dia maunya di belakang. Itu bukan tawadu itu. Itu bukan tawadu. Dia duduknya di belakang, tapi merasa berhak duduk di depan. Itu bukan tawadu. Walakinat tawadu man jalasa fi wasatil majlis. Akan tetapi tawadu itu adalah orang yang duduk di tengah majlis, di pinggir majlis, belakang, tengah. Wa innahu yastahiqul julusa wara al majlis. Dan dia melihat sesungguhnya dia itu lebih berhak duduk di belakang, bukan di tengah. Kebalikannya gitu loh. Dia duduknya memang di depan, disuruh di depan, tapi dia ngerasa saya kagak berhak sebenarnya di sini. Saya benar berhaknya di sana di depan. Bukan orang sombong itu, tawadu itu. Tapi orang yang duduknya di belakang ngerasa bahwa gua sebenarnya di sana tuh, ngomong aja gua di sini, gitu ya. Sebenarnya sana itu mutakabir. Jadi hati-hati main sama zohiriyah ini, hati-hati gitu. Dan itu nafsu, itu urusannya itu. Itu nafsu itu.
Yang sering saya contohin, Anda nyumbang Abdullah, hamba Allah, dengan Anda nyumbang pakai nama, ya tergantung hatimu tuh kayak apa. Kalau pengen nyumbang, nyumbang aja. Mau disebut namanya, kayak gak disebut namanya, bukan urusan kita. Itu mah urusan orang yang ngasih. Urusan kita mah ngasih aja. Urusan yang ngasih, urusan yang dikasih terserah. Dia pengen apa, kayak pengen nyebut nama kita, kayak agak pengen nyebut nama kita, terserah aja. Itu kan urusan kita. Urusan kita mah ngasih aja. Jadi nafsu itu sebegitunya itu. Sebegitu tipisnya itu. Sebegitu tipisnya. Anda jangan nyangka orang di belakang Anda pakai bajunya pakai singlet doang, pakai apa, terus kemudian biarin gue pakai baju gini biar orang bilang gue ini orang sederhana. Mutakabir itu. Mutakabir itu. Mutakabir. Jadi biarin gue mah orangnya gini aja. Biar orang tahu gue orang sederhana. Mutakabir itu, nggak ada di konsep tasawuf itu kayak gitu, nggak ada. Abu Hasan Asyazili bahkan tidak pernah pakai pakaian 2 kali yang sama, nggak pernah. Sekali pakai ngasih orang, sekali pakai kasih orang gitu. Untuk menunjukkan nikmatnya Allah itu, untuk menunjukkan nikmatnya Allah tuh kayak gitu. Jadi aku ini cukup udah, nggak usah kau kasihani aku, nggak usah kasihani aku gitu. Jadi udah cukup sekali pakai buang, sekali pakai buang. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kayak apa sih? Itu kan sampai sekarang masih ada itu. Imamahnya beliau, jubahnya beliau masih ada, kan keren-keren banget itu. Jadi sesungguhnya bukan pada fisiknya, tapi pada hatinya. Ya orang kalau pakai baju bagus kemudian hatinya sombong, ya tetap aja sombong dia. Tapi orang mau pakai baju singlet doang, sarungan doang, tapi dalam hatinya biar orang mengatakan saya sederhana, mutakabir itu. Jadi sesungguhnya cuma ada di sini. Jadi terus gimana? Terserah aja Anda mau pakai pakaian apa, kayak terserah aja sudah. Nggak ngurus pendapat orang lain. Sudah begitu, itu namanya tawadu. Itu namanya orang yang kagak ada mutakabir di sini. Itu tipis banget itu. Tipis. Jadi al-mutakabbir itu disebut al-mutakabbiru haqqan haitsu ja'ala laha qadaran zaidan ala khalqillah. Orang yang sombong secara benar adalah orang yang menjadikan padanya kadar yang lebih atas makhluknya Allah. Ngapain di sana? Setelah gue duduk di situ tuh, gue aja kagak mau aja, gue di sini gak enak. Itu kan berarti kan menganggap dirinya lebih daripada orang yang ada di situ gitu. Nah, itu namanya mutakabbir. Madamal abdu yara fil khalqi asarru minhu fahuwa mutakabbir. Siapapun orang hamba yang melihat makhluk yang lain, orang lain lebih buruk daripada dia, lebih jelek daripada dia, fahuwa mutakabbir. Dia adalah orang yang sombong. Wala yakunu mutawadian hatta lam yasbut li nafsihi halan wala maqalan. Dan dia bukanlah orang yang tawadu sehingga dia tidak menetapkan dirinya sebagai orang yang tawadu halan wala maqalan, baik secara sikap maupun secara makolan, secara ucapan. Man ro'a li nafsihi qimatan alal qalbi. Siapa orang yang melihat dirinya qimatan alal qalbi, lebih bernilai atas anjing. Dia ngelihat diri dia ini lebih bernilai dari anjing. Fahuwa mutakabbirun mamkutun indallah. Itu orang juga termasuk orang yang sombong, yang dicela, yang dilaknat, yang dihina, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena itu makhluknya. Ngapain kau menganggap engkau sombong terhadap anjing? Oh, anjing ya itu. Manusia ya ini, gitu loh. Jadi kemudian kau menganjing-anjingkan anjing, nah itu mutakabbir. Dan ingat, mutakabbir itu, sombong itu adalah dosa paling tua yang dilakukan oleh makhluknya Allah. Dosa paling tua itu adalah sombong. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. 3 kata itu menjatuhkan iblis Azazil langsung menjadi iblis. Jadi dosa paling tua adalah sombong. Nomor 2, serakah, yaitu ketika dosanya Adam dengan Hawa makan buah huldi. Dosa yang ketiga adalah apa? Iri, dengki, yaitu saat Qabil membunuh Habil. Nah, wallahu a'lam bishawab.